target marketing di dunia digital itu apa aja. Kan mungkin berbeda ya dengan target mereka marketing ketika mereka melakukannya secara manual gitu, secara offline. Halo sahabat coaching, kembali lagi sama aku Vika di Coaching for Business. Nah, untuk kesempatan hari ini aku mau bahas nih, sebenarnya apa sih strategi yang harus kita miliki nih sebagai seorang pemilik bisnis agar bisnis kita tuh selalu mengikuti zaman nih atau nggak ketinggalan zaman. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Halo. Sehat ya Coach ya? Alhamdulillah sehat. Oke Coach, aku mau tanya nih Coach. Ini kan semua kan sudah era digital gitu ya Coach ya? Iya betul. Nah kalau misalkan kita nih sebagai pemilik bisnis nih Coach, strategi apa sih Coach yang harus kita miliki supaya bisnis kita tuh selalu biar nggak ketinggalan zaman gitu Coach, selalu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang ada. Gimana tuh Coach? Ya sekarang memang dari zaman digital ya. Iya betul apa-apa Coach. digital gitu. Betul, Semuanya betul, udah Coach. mulai berbagai aspek kehidupan dan bisnis itu sudah dimasuki digital. Dari dunia yang seperti apa gitu dulunya dulunya dunia yang serba manual menjadi Manual ya digital, betul Coach. atau serba serba analog jadi digital. Nah begitu juga dengan bisnis kita ya. Dalam dunia bisnis ternyata kita ya mesti harus beradaptasi ya dengan dunia digital ini, karena kalau enggak ya kita ketinggalan gitu Ketinggalan zaman gitu ya Coach. ketinggalan zaman tuh artinya ya bisnis kita ini nanti tidak akan lagi survive, bertahan. Betul. Gitu ya, karena itu ya kompetitor kita semua udah masuk ke digital gitu ya, semakin banyak gitu ya mereka melakukan pemasaran di era digital. Betul, Coach. Sedangkan kita gitu-gitu aja gitu ketinggalan ya. zaman ya Coach ya, otomatis ya Coach ya. Sedangkan perilaku customer udah berubah. Betul Coach. Ya mereka lebih lebih banyak menggunakan sosial media juga smartphone gitu ya. Ya lebih banyak mereka aksesnya ke digital daripada manual gitu ya, jalan-jalan gitu. Nah jadinya ya kita yang harus adaptasi gitu kan. Nah sekarang nih Coach, kan kalau misalkan kita harus beradaptasi tadi ya Coach ya. Nah strategi apa sih Coach supaya kita bisa beradaptasi dan juga mengikuti perkembangan zaman nih Coach? Ya jadi strateginya ya harus proaktif, jangan reaktif gitu ya. Kalau reaktif tuh misalnya ya langsung aja kita ujuk-ujuk langsung pakai digital apapun gitu ya. Nah itu kurang tepat sih sebetulnya ya gitu. Ya untung-untungan sih gitu kalau misalnya pas tepat ya tepat gitu ya. Tapi kalau misalnya ini gagal bingung gagal lagi gitu ya gitu Coach kan. ya. Jadi harus ada strategi yang proaktif ya dan tersistematis gitu loh. Ya yang pertama di mana-mana kalau kita mau mengimplementasikan mengimplementasikan strategi digital secara digital gitu ya, itu ya kita harus melakukan riset pasar dulu sih gitu ya. Itu ya riset pasarnya di sini lebih fokusnya kepada perilaku konsumen gitu ya, yang mau kita targetkan. Buyer persona berarti ya Coach ya. Kita kan kita jual produk kita atau jasa kita itu kan pasti menyasar target tertentu. Betul Coach. Ya kan? Target yang mau kita sasarkan itu tuh mereka tuh perilakunya tuh gimana sih sekarang ini. Ya, dalam mereka mencari produk atau jasa yang mereka inginkan tuh bentuknya, caranya bagaimana. Kita harus tahu. Apakah browsing website, apakah melalui sosial media, apakah buka majalah, apakah buka Yellow Page, masih ada nggak sih Yellow Page? Kurang tahu tuh Coach. Jadi kita harus survei gitu ya Coach ya? Iya betul, harus survei perilaku mereka seperti apa, gitu ya, perilaku target pasar kita gitu. Kalau kamu mau jualan baju, ya mereka itu targetnya kemana kamu mau jual bajunya? Targetnya ke ibu-ibu, ke emak-emak, ke anak muda, ya, ke anak sekolah. Kalau gitu perilaku mereka dalam mencari produk-produk yang mau kita jual itu dalam bentuk apa? Apakah mereka sudah aktif menggunakan gawai gitu ya? Gawai apa nih Coach? Pegawai, bukan. Gawai gitar atau ya, elektronik ya, misalnya smartphone, atau mereka hanya masih pakai Google Search gitu ya. Malah jarang sih Coach kalau misalkan ibu-ibu pakai Google gitu Coach. Atau mereka masih jalan-jalan dulu di sepanjang jalan, lihatnya toko gitu satu-satu mana tokonya gitu ya. Kalau kayak gitu kan kita baru tahu ya, oh ternyata mereka sekarang banyaknya aksesnya ke digital. Ya udah, berarti kan kita harus
mulai melakukan strategi digital yang seperti apa yang mau kita gunakan. Jadi survei market dulu pasar gitu ya. Nah, jadi kita analisa dulu pasar tersebut. Kalau sudah tahu mereka perilakunya kayak apa, menggunakan teknologi apa, mereka biasanya berada di digital apa gitu ya, berada di digital apa, barulah kita sekarang mempelajari digitalnya gitu kan, nggak sekedar ujuk-ujuk pakai juga kan. Betul, Coach. Ya kalau misalnya mereka kebanyakan pakai Instagram ya, kita harus pelajari dulu Instagram. Bukan cara bikin akunnya kan, tapi cara iklannya memarketkannya. juga gitu ya. Betul, ya, dari sisi bisnisnya Instagram ini kayak apa, peluang-peluangnya, kendala-kendalanya, batasan-batasannya, keuntungannya, terus kita pelajari dulu kan gitu. Terus bagaimana kita bisa menganalisa ininya ya, data-datanya gitu kan, ya kita pelajari. Kalau udah yakin, baru kita namanya melakukan adopsi, kita lakukan gitu ya, transformasi digital ya gitu kan, kata-kata kerennya gitu ya. Ya kalau dunia UKM transformasi digitalnya ya lebih kepada mulai pakai gitu ya, betul. mulai pakai dan membudayakan pemakaian itu gitu kan. Kalau perlu, kalau sudah ada karyawan yang sudah kita tugaskan untuk menggunakannya, ya kita harus pastikan karyawan tersebut ya benar-benar bisa mengaplikasikannya gitu ya Coach ya. Bukan hanya mengoperasikan secara teknisnya ya, tapi bagaimana dia berinteraksi dengan pelanggan menggunakan media tersebut, bagaimana cara menjawab pertanyaan, produk knowledge-nya semua itu ditransformasikan ke digital gitu kan. Dari mulai memarketkannya sampai mencari followernya gitu ya, sampai menjawab pertanyaan-pertanyaan, bikin copywriting yang memukau, bukan yang memukau ya, tapi yang mengundang orang untuk balas, untuk baca gitu ya, bahkan untuk bertanya lebih lanjut gitu kan. Dan bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka secara digital. Nah itu semua harus dipelajarin, harus dikuasai gitu ya. Harus dipelajarin dulu berarti ya Coach ya, dari mulai surveinya, terus tadi juga kata Coach juga harus analisis pasarnya juga gitu ya Coach ya. Betul. Oke Coach, nah itu kan semua yang nggak semudah kita ngomong gitu ya Coach ya. Kalau misalkan untuk analisis pasar sendiri nih Coach, apa aja sih Coach hal-hal yang harus kita highlight nih Coach ketika kita menganalisis sebuah tren digital marketing untuk bisnis kita Coach? Yang apa yang harus kita highlight? Iya, maksudnya poin-poin apa sih yang penting yang harus kita utamakan gitu Coach? Ya tentunya yang perlu kita utamakan dalam menganalisis pasar itu adalah kita harus tetapkan dulu nih target market kita ke siapa. Dari produk kita ini gitu ya. Betul, target market kita apa? Target market kita siapa? Gitu ya. Itu dulu gitu ya. Kemudian baru kita melakukan survei atau melakukan observasi atau kita searching juga di internet gitu, bagaimana sih perilaku mereka gitu kan. Perilakunya bukan perilaku yang kayak gimana-gimana ya, tapi perilaku mereka yang kaitannya dalam membeli berkaitan dengan produk yang produk kan bukan tentunya produk yang berkaitan dengan produk kita ya. Gitu. Mereka itu perilakunya kayak apa, menggunakan teknologi apa, aksesnya kemana aja, segala macam itu kita harus pahami gitu ya. Di mana mereka berkumpul, di mana mereka biasanya bisa kita cari gitu ya. Itu juga bisa dijangkau gitu ya Coach ya. Ya itu kan semua itu mempengaruhi nanti kita pakai teknologi apa gitu kan. Nah, dari situlah ya baru ketahuan gitu ya. Kita harus pakai teknologi apa gitu. Kalau misalkan itu kan tadi berkaitan dengan gimana sih upaya si pemilik bisnis ini untuk kayak mencari strategi gitu ya Coach ya. Nah kalau untuk mempertahankan strategi itu nih Coach, kalau tadi kan sudah membikin gitu ya Coach ya. Nah kalau untuk mempertahankan nih Coach, gimana tuh Coach caranya? Mempertahankan. Iya betul. Mempertahankan maksudnya mempertahankan apanya nih? Penggunaan strategi yang digitalnya yang sudah dibikin seperti itu Coach. Mempertahankannya. Ya tentunya ya kita perlu ciptakan budaya digital ya di perusahaan tersebut ya. Ya tadi karyawan yang harus menggunakan itu harus diberikan pelatihan yang sesuai. Harus ada pelatihan berarti ya Coach ya. Harus ada pelatihan, pastikan mereka memang bisa menggunakannya secara terus-menerus rutin gitu ya. Ya tentunya bikin suatu perencanaan dan monitoring lah ya. Monitoring berarti monitoring ya Coach ya. Pada mereka untuk terus-menerus menggunakan digital tersebut gitu ya, teknologi tersebut gitu ya. Jadi tidak kembali lagi ke selera lama gitu. Biar nggak salah-salan gitu ya Coach ya. Iya gitu, tidak asal-asalan. Jadi tetap dijaga terus nih momentumnya gitu ya, supaya
mereka juga tetap menggunakan teknologi tersebut dan dikasih target juga yang memang terkait dengan teknologi itu gitu ya. Dan target marketing di dunia digital itu apa aja kan mungkin berbeda ya dengan target mereka marketing ketika mereka melakukannya secara manual gitu, secara offline. Mungkin perlu ada KPI atau parameter-parameter tambahan yang atau yang berbeda yang perlu diterapkan ya untuk memantau performance mereka. Dan kemudian akhirnya ujung-ujungnya reward and punishment-nya juga gitu ya. Jadi semuanya dari A sampai Z-nya tuh harus ditransformasi. Berkesinambungan gitu ya Coach ya. Iya, harus bertransformasi gitu ya. Bukan hanya sekedar mengadopsi teknologinya aja gitu ya, tapi juga bagaimana perilaku, kebiasaan dan sistem pendukungnya semua itu harus mengarah kepada apa ya? Untuk memastikan agar teknologi digital yang kita adopsi ini berjalan dengan semestinya dan Coach. Iya, seperti yang kamu bilang tadi harus bertahan gitu ya. Oke Coach. Ini aku penasaran nih Coach ya. Kalau misalkan tadi kan biasanya bisnis itu akan maju seiring dengan perkembangan zaman. Kalau misalkan pemilik bisnis ini juga mengikuti zamannya gitu ya Coach ya. Tapi ada juga nih Coach, ada pemilik bisnis yang dia tetap bertahan meskipun bisnisnya gitu-gitu aja nih Coach. Nah itu sebenarnya kalau bisnis yang kayak gitu itu punya keunikan atau punya ciri khasnya nggak sih Coach? Oke, jadi saya sih termasuk orang yang percaya bisnis itu akan bertahan selama bisnis tersebut masih bisa membantu menyelesaikan solusi yang dihadapi marketnya gitu loh, ya kan? Jadi selama memang bisnis itu bertahan berarti memang dia masih bisa menjawab kebutuhan itu gitu ya. Kan banyak tuh sekarang bisnis-bisnis yang sudah multinasional ya, yang consumer goods yang sudah ratusan tahun. Kenapa mereka bisa bertahan? Ya betul, karena produk-produk mereka ya masih bisa menjawab kebutuhan masyarakat gitu loh. Tinggal kebutuhan masyarakatnya yang zaman sekarang dengan yang ratusan tahun yang lalu kan berbeda gitu ya. Walaupun produknya sama tadi kan perlu ada diinovasi atau dikembangkan keunikannya, parameternya dan dan kelebihannya agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat di zaman tersebut gitu ya. Mungkin sama kebutuhannya adalah supaya badan bersih misalnya. Kalau misalnya kalau produknya sabun gitu kan. Cuman kebutuhan badan bersih di ratusan tahun yang lalu sama yang sekarang mungkin standarnya beda standar ya. Kalau dulu yang penting asal bersih gitu ya, yang penting gak gatelan gitu ya. betul. Kalau sekarang bukannya sekedar bersih kan, tapi putih gitu ya Coach ya. Badan bisa terasa lebih mulus, harum gitu ya. Dan tidak memberikan banyak alergi gitu ya. Kalau zaman sekarang kan jenis alergi kan semakin banyak ya. Zaman dulu mungkin nggak terlalu begitu banyak reaksi alerginya gitu ya, karena juga faktor lingkungannya masih sehat gitu ya. Kalau sekarang alerginya nih udah banyak banget, kulit semua gitu serba sensitif gitu ya Coach ya. Jadi harus menggunakan bahan-bahan yang mungkin tidak macam-macam kan, bahan-bahan kimianya ditambah yang lagi gitu ya Coach ya. Tidak beracun, tidak berbahaya, tidak menimbulkan gatal-gatal gitu ya, bisa membunuh virus ya, bukan hanya bisa membersihkan kotoran yang lengket tapi juga sekaligus harus membunuh virus dan bakteri misalnya gitu. Itu beda lagi tuh. Iya betul. Dan harum. Dan murah. Kalau misalkan murah ya gimana ya Coach ya? Iya. Oke Coach. Berarti kalau misalkan kita sebagai pemilik bisnis nih Coach, kalau misalkan kita nih ya Coach ya pengen bertransformasi nih Coach dari yang manual ke digital marketing nih Coach, apalagi kan sekarang banyak tren-tren digital nih Coach ya. Itu gimana tuh Coach? Ya tadi ya, setelah mengetahui tahapan-tahapan itu, kalau dia merasa sanggup melakukan sendiri ya silakan. Biasanya mereka perlu mentor gitu ya, untuk bertanya, untuk memantau, bahkan perlu coach gitu ya. Bagaimana mereka memastikan prosesnya itu berjalan itu selalu didampingi oleh seorang yang sudah paham gitu ya, atau yang bisa men-challenge mereka gitu selama perjalanannya ini gitu ya. Jadi bisnis mentoring maupun bisnis coaching itu sangat berguna di sini gitu ya. Bukan hanya sekedar mencari orang yang pakar digital aja sih gitu kan, karena mereka yang pakar digital pakar digital, tapi jarang juga yang mereka ngerti tentang bisnis gitu kan, mengerti tentang bisnis itu sendiri. Jadi harus dua nih gitu ya. Harus dua berarti ya Coach ya. Harus dua bantuan gitu ya minimal gitu ya. Coach buat bisnis sama coach buat digitalnya gitu ya Coach ya. Gitu. Kalau misalnya ada yang pakar bisnisnya juga paham dunia bisnis, bagus gitu. Pakar digital yang paham bisnis gitu ya, bagus banget cari gitu ya. Nah gitu. Kalau perlu bisnis coaching, corporate consulting bisa memberikan
bantuan gitu ya. coaching gitu ya, Coach, silakan ya. Fasilitasi dengan coaching, bisnis coaching. Silakan buka www.corporaconsulting.com ya, hubungi tim marketing kami ya untuk bisa mengadakan pertemuan untuk apakah proses kerjasama bisnis coaching apakah bisa dijalankan atau enggak. Betul sekali nih teman-teman semuanya. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin tahu nih lebih lanjut terkait coaching yang ada di Corpora Consulting, kalian juga bisa mengunjungi di www.corporaconsulting.com atau kalian juga bisa kontak nih nomor admin yang ada di description box di bawah ini, atau kalian juga bisa komen di kolom komentar pertama gitu teman-teman semuanya. Akhir kata dengan saya Vika dan saya Ditya Mijaya. Sampai jumpa lagi.